eh, pertanyaan gue, lu percaya nggak sih dengan indigo atau six sense? Nggak percaya. Alasan lu nggak percaya? Sebenarnya gue bukan nggak percaya 100% ya. Mungkin ada orang-orang yang dikasih karunia untuk lebih sensitif, bisa menangkap frekuensi-frekuensi atau misalnya makhluk-makhluk yang ada di dimensi lain. Ya. Cuman permasalahannya kesini itu terlalu banyak anak-anak atau orang-orang atau makhluk-makhluk yang ngaku bisa indigo. Oknum. Tapi dibawa nih ke suatu tempat. Wah, yang saya lihat nenek-nenek, satu lagi, wah yang saya lihat pocong, kok beda-beda sih? Gitu tuh yang gue enak banget sama anak-anak yang mengaku indigo zaman sekarang. Nggak, ini udah masuk konten belum? Udah lah. Udah, oke. Udah. Tutup toko dulu deh. Ayo udah, biar lebih seru, gue tutup toko dulu, bentar. Hei, rolling door-nya macet, nyong. Biasaan dari mana macet mulu. Oke guys, balik lagi bareng sama gue, Ray dan Jito. di OTT. Obrolan tutup toko. Tutup toko. Dimana kita bapak-bapak random yang selalu ngomongin hal-hal yang gaib, Mistis, kriminal, horor, anomali dan banyak lagi lah. banyak lagi. Yang jelas menarik dan seru. Iya. Obrolan tengah malam lah. Pokoknya bapak-bapak nggak jelas pada ngobrol tengah malam kayak begini nih. Nah, ini terkait pembicaraan tadi ya, soal indigo atau six sense. Gue dulu punya teman kerja gue, zaman gue masih bujangan ya. Cewek, kita pakai nama samaran. Namanya Aning. Sebut saja Ani. Sebut saja Aning. Awal perkenalan seperti biasa, waktu gue namanya baru kenal kan ya. Dia juga kenalan, terus dia bercerita tentang masa kecilnya dia gitu loh. Dia bilang gini, gue tuh waktu kecil punya satu pengalaman yang menurut gue aneh. Jadi pandangan gue tuh bisa ngelihat asap tipis. Katarak kali. Gak tahu. Asap tipis itu lama-lama seiring usia dia bertambah, itu semakin membentuk satu makhluk yang kita bisa bilang kita nggak bisa lihat, nggak sembarang orang bisa lihat. Itu pengakuan dia ya. Jadi mungkin dia bisa ngelihat kayak dia bilang sih makhluk hitam tinggi. Ya menurut gue sih deskripsinya itu kayak genderuwo gitu ya. Atau cewek baju putih, rambut panjang, ya sejenis-jenis itulah. Itu menurut dia. Gitu. Karena seiring usianya dia, penglihatannya dia tuh secara apa ya, secara indera keenamnya semakin terlatih. Jadi dia nggak kaget lagi, dia nggak takut lagi karena bertahap. Itu menurut pengakuan dia. Tapi buat gua ya apa ya, kayak obrolan sih menurut gue kayak bualan ya. Oh, jadi lu juga sebenarnya awalnya nggak percaya? Ya karena baru kenal ya gua iya aja gitu kan. Terus dia bilang lagi nih ada secara goib ya, ibu-ibu gitu loh, cantik, terus kayak pakai baju Jawa lah gitu. Itu ngikutin dia terus karena sering ngikutin, akhirnya dia memberanikan diri dong komunikasi sama itu si makhluk. Interaksi lah. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa ya gue dengerin aja omongan dia gitu. Terus dia bilang gini, kenalan lah, si ibu itu ngaku kalau manggil saya Nyai. Ini gue samarin juga kalau gue itu. Dia punya nama waktu itu dia sebutin, cuman tapi bentar, cara dia interaksinya tuh kayak ngobrol sama orang biasa apa? Batin. Oh, batin. Tapi berhadapan. Di perspektifnya dia. Perspektifnya dia berhadapan, dia ngobrol langsung, tapi batin sambil lihat-lihatan tapi ya komunikasi, interaksinya gitu. Sorry. Jadi si ibu ini mengaku namanya Nyai. Dia tuh udah ngikutin leluhurnya teman gua. Dari zaman buyutnya. Kodam bawaan lah ya, kalau kata zaman sekarang. Iya mungkin kali ya. Cuma bentuknya ibu-ibu, cantik, dan mukanya bersaja. Gitu. Kata dia gini, aku mau ngikutin kamu ya, karena kan kamu punya kemampuan nih, bisa melihat hal-hal yang gaib.
Jadi kalau suatu saat kamu diganggu sama mereka, nanti saya yang jagain kamu. Baik dong. Itu menurut cerita dia. Tapi menurut gua itu apa ya? Ya gua nggak ngerti dunia begituan. Menurut gua ya udah jadi obrolan ringan aja lah. Gua ya aja gitu. Setengah percaya dan enggak. Seiring berjalannya waktu, maka teman kantor kan ya sering nongkrong bareng, sering pergi bareng sama teman-teman gue yang lain juga gitu. Tapi yang gue nggak suka ketika kita nongkrong nih satu tempat yang emang kayaknya agak-agak kita ngerasanya anyep lah atau dia tuh selalu komen pindah yuk, jangan di sini. Di sini tuh gue ngeliat ada ini dia mendeskripsikan gitu. Otomatis suasana tongkrongan jadi gak enak dong, ya kan? Ya udah kita cabut sama teman-teman. Kadang-kadang kita pulang, bubar gitu. Dan ini jadi satu kebiasaan dia gitu. Dia selalu setiap dia nongkrong, setiap dia ngerasa gak enak, dia cerita sama kita. Ih, males kan? Males sih. Gue tuh sebenarnya nggak percaya apa yang dia omongin. Cuman kita jadi kebawa sugesti, kebawa suasana. Iya. Gue kalau ada di posisi lu pun, gue juga kan nggak penakut ya. Cuman kalau ada di posisi kayak gitu kan kayak ditanamin sugesti, ada ini nih, ada ini. Males juga iya. sih. Satu sisi gue nggak percaya bahwa dia tuh punya kemampuan itu. Itu masalahnya gitu. Satu sisi gue nggak percaya, tapi ya karena dia sering ngomong gitu tuh gue tersugesti juga dengan omongannya dia gitu loh. Sampai akhirnya nongkrong lah gue di rumah temen gue nih. Lokasi rumahnya tuh di sekitar Depok. Jauh, kalau dia kan rumahnya di Kebayoran Baru nih. Aning ini? Ya, gue nongkrong di Depok nih, rumah teman gue. Aning ikut. Kita ngobrol di teras dong. Rame-rame bercanda-bercanda berapa orang gitu teman-teman kantor. Persis menjelang azan maghrib lah. Suasana udah mulai redup-redup gelap gitu ya. Kita masuk ke dalam yuk. Kata dia gitu. Kenapa nih? Enggak, gue ngelihat kayaknya. Gue ngelihat itu di depan nenek-nenek mukanya berdarah nuntun cucunya jalan ke arah sini. Yuk kita masuk aja yuk gitu. Kalau jadi lu masuk nggak dibilang seperti itu pada saat itu? Gue nungguin di depan. Gue masuk. Sebagai wujud toleransi ya. Gue masuk lah dan gue nggak ngomong ini, gue masuk. Adab juga sih, maghrib sebaiknya sebaiknya kita nggak di teras gitu kan, itu gue masuk. Dan setelah sekitar 2 atau 3 minggu kemudian, gue nongkrong lagi di situ tanpa Aning. Tanpa Aning kali ini. Tanpa Aning. Dan gue berdua, teman gue doang yang punya rumah. Gue ngobrol di teras. Sama dia asik bercanda, ngobrol. Pas menjelang maghrib, nyokapnya teman gue yang punya rumah keluar, bilang mau maghrib ngobrolin jangan di luar deh, soalnya katanya kalau maghrib suka nenek-nenek lewat sini mukanya berdarah-darah nuntun cucunya. Waduh. Katanya sih pas gue korek informasinya itu udah dari omongan dari orang tuanya dia juga begitu. Jadi itu sebenarnya urban legend di situ ya? Urban legend di situ. Kita bikinin film kayaknya. Cuman nggak semua orang bisa ngelihat kan? Iya. Nah tapi artinya ini satu kebetulan atau memang kenyataannya seperti itu? Ada makhluk itu gitu. Nah ini kalau versi ibunya teman gua nggak kenal Aning ya. Artinya mereka nggak pernah janjian untuk membuat bualan itu. Gitu. Mungkin Aning tahu urban legend di daerah situ? Mungkin. Kayaknya yang enggak ada. Dia baru pertama kali. Sangat yakin gua dia enggak. Oke. Faktor kebetulan. Faktor kebetulan mungkin. Tapi enggak, ini jadi satu apa ya? Satu pemikiran gue, apa sih Aning jangan-jangan punya kemampuan? Gue sempat berpikir gitu loh. Oh dari pas lagi kejadian itu lo udah mulai mempercayai ini? Iya, mulai percaya sih, tapi nggak percaya banget. Apa ini kebetulan atau emang Aning punya kemampuan ya gitu. Udah, nah. Gue akhirnya keras sama Aning. Kalau kita mau nongkrong, dia mau ikut. Oke lo, boleh ikut gue nongkrong, boleh ikut kita nongkrong. Cuman apa yang lo lihat, apa yang lo rasain, lo gak usah ngomong deh. Lo diem aja. Lo aja rasain sendiri. Lo tau gak suasana nongkrong kita tuh jadi gak enak. Gitu. Situasinya jadi gak enak, kita jadi bubar kan. Gara-gara lo ngomong kayak gitu dong. Bete gak tuh Aning lo gitu? Bodo amat.
bodo amat, kita nggak enak lo nongkrong. Iya sih. Iya Tiba-tiba sih. diganggu dengan suasana yang kayak gitu loh. Ibaratnya lo kalau masih mau jadi friend sama kita, lo gak usah aneh-aneh dah. Nggak usah aneh-aneh gitu. Nah, akhirnya kita berencana nih mau keluar kota. Oke. Weekend waktu itu. Daerah mana tuh? Sukabumi dataran tinggi, tapi gue lupa daerahnya mana. Oke. Dataran tinggi, yang daerah dingin ya berkabut. Ucluk. Ujluk. Si Ani ngomong, gue ikut dong. Lumayan nih refreshing kata gue. Wah ini nggak beres nih dalam hati gue, kalau dia ikut bakal nggak bener nih. Gue langsung gue gini, enggak deh lu gak usah ikut. Kalau lu ikut, lu nakut-nakutin kita doang kerjaannya. Gitu. Enggak deh gue nggak gini. Lu janji ya lu ikut, cuman lu gak usah macem-macem. Gue bilang apa yang lu lihat, apa lu rasain sendiri aja. Kita mau happy loh, jalan-jalan gitu dong. Ikutlah nih. Oke. Berangkatlah kita waktu itu. Bener tuh, panjang perjalanan si Aning anteng-anteng aja dong. Oke. Ngobrol-ngobrol umum aja, bercanda-bercanda gitu loh. Gue perhatiin, oke ini anak nurut ya kan, nggak macem-macem. Udah. Sampailah kita di villa. Sekitar setengah 12. Padahal namanya teman-teman ngumpul, nggak pada langsung tidur dong. Kita gaplean waktu itu dong, gaplean bercanda-bercanda. Kira-kira sampai setengah 4 itu capek, ngantuk, mau pada tidur. Setengah 4 subuh, capek, ngantuk, mau pada tidur. Mereka tahu nih, teman-teman gue tahu kalau gue orang paling penakut. Makanya gue gengsi. Gue mau kencing, gue nggak minta anterin dong, gue gengsi dong. Gue nunjukin gue berani. Iya. Padahal gue takut, gue paksain diri. Gue ke kamar mandi, lewat lorong gitu. Kamar mandinya agak ke bawah ya, karena rumah panggung ya. Terpisah sama bangunan utama? Satu bangunan utama, cuma posisinya di bawah. Jadi ada tangga ke bawah kamar mandinya gitu. Oke, split level gitu. Iya, split level kamar mandi gue. Karena gue takut, pintu kamar mandi itu nggak gue tutup. Jadi gue buang air membelakangi pintu. Oke. Pas saat gue buang air kecil tuh, dari lorong ada suara langkah lari itu. Feeling gue udah bilang, ini anak-anak kerjaan gue nih, nakutin gue nih. Dia lari dong, puk, berhenti di belakang gue. Itu baju gue ditarik, bagian bawah, sampai ke atas gini. Gue gak mau nengok. Iya, gue gak mau nengok bukan karena gue takut, gue gengsi. Kalau gue takut, gue gengsi. Teman gue nih ngerjain, udah. Gue kencing, gak lama dilepas. Dilepasnya setelah lu selesai kencing apa masih tengah-tengah? Masih tengah-tengah. Jadi panjang kencing lu ya? Kejadiannya cepet gitu, dia tarik, zut, gitu. Dia tahan, gue diem aja, dilepas. Gitu, karena gue nggak nengok, dilepas. Arahnya bukan arah balik ya larinya, arah keluar villa gitu. Oh, dia lari lagi? Lari keluar, dan dia dari arah dalam, lari ke kamar mandi, dari kamar mandi kayaknya ke arah luar villa lari. Agak aneh juga sih larinya keluar, tapi pada saat itu gue nggak mikir macam-macam dan gue nggak takut. Gue gengsi. Takutnya dikerjain teman gue gitu, gue takut. Gue santai aja. Begitu gue balik ke ruang tengah, gue teman-teman gue pada tidur semua, pulas. Siapa tadi ya? Gue nggak mau ambil pusing dong, gue tidur. Dan gue nggak mau nanya. Semalam siapa sih yang itu? Nggak mau dong. Takutnya, lu takut ya gitu. Kan gue paling takut tuh. Gue nggak mau lah. Udah, waktu itu terus kita check out sekitar jam 2 dari villa bagusnya Aning. Sampai saat itu dia nggak ngomong apa-apa. Dia nggak ngomong macam-macam, dia nggak ngomong aneh-aneh. Dia mematuhi apa yang gue minta. Oke. Jam 2 keluar villa, mampir dulu kita, ya makan lah, ngopi dulu di suatu tempat lah, terus beli oleh-oleh kali ya. Oleh gitu, sampai perjalanan dari lokasi nggak jauh dari kita nginep tuh ke arah Jakarta sekitar 5:30. Dulu belum ada tol. Belum ada tol Bocimi, belum. Jadi mau bener-bener jalan kampung tuh, jalannya berliku, gelap gitu. Paham banget gue. Daerah sana paham banget kan, bini gue orang sono. Ya, dataran tinggi, gue lupa daerah mana lah. Nah, gue duduk depan, teman gue yang nyetir sebelah gue depan, Aning di belakang, posisi di tengah. Teman gue 2 lagi cowok di belakang, bertiga mereka gitu. Mobil 7-seater lah ya, SUV lah ya. 7-seater begitu. Dalam keadaan capek kan, yang belakang tuh udah pada tidur. Gue ngobrol berdua nih sama teman gue. Nah, iseng gue
ketika dia ngelewatin jembatan mobil, dia ngedim. Teman lu nih yang bawa mobil? Teman gue yang bawa mobil ngedim. Lu percaya mitos ngedim lewat jembatan gak sih? Iya. Pernah dengar gak? Sering. Pernah dengar gak sih? Sering. Om gue sendiri juga suka gitu, keluarga gue. Alasannya apa sih? Ya alasannya kayak permisi. Ya, permisi aja. Buat gue aneh ya. Gue bisa ngelogikin, maksudnya gini. Kalau menurut gue make sense dan oke kok kita ngegitu karena. Lu permisinya sama siapa gue tanya? Kalau versi yang gue tahu dari orang-orang yang melakukan hal itu lebih ke hal klinik. Kalau versi lu secara Kalau logik? versi gue biologik ya kan di jembatan itu kan apa ya kan banyak orang kejadian kecelakaan di jembatan atau segala macam. Jadi biar lebih orang yang dari lawan arah itu biar lebih aware aja. Kalau menurut gue ya preventif gitu loh. Gue gak tahu alasan teman gue ngedim apa. Tapi gue ledekin dong dia. Lu kayak orang zaman dulu, gue bilang. Lewat jembatan ngedim. Dia nggak nanggepin tuh. Jalan terus, nggak lama. Di depan ada jembatan mobil lagi dong. Gue bilang, lu mau lewat jembatan. Lu gak usah ngedim deh. Percaya, nggak ada apa-apa, kita bakalan selamat. Sukabumi lagi banyak banget jembatannya. Oke, set. Lewat jembatan. Oke, pas masuk jembatan aman. Begitu kita pas ngelesat keluar jembatan, lampu mobil tiba-tiba mati. Mesin Nyala, cuma lampunya aja yang mati. aneh tuh. Temen gua kaget, wih gelap, kata gitu. Dia minggir dong. Kita semua di mobil itu nggak ada yang menghubungkan hal itu dengan hal yang goib atau yang aneh-aneh ya. Oke. Memang itu alasan teknis. Iya. Dan yang ada di otak gua juga, ya itu masalah teknis. Paling shakering. Lampu mobil mati, pasti ada penyebabnya. Iya. Oke, dicari settingnya ada masalah. Lampu bohlam juga nggak putus, kabel-kabel dicek lagi sama temen gua. Nyala dong, aman, beres. Menurut gue emang ini alasannya logik, teknis. Oke, jalan lagi. Temen gue bilang nyetir, makanya lu jangan macem-macem lewat jembatan pakai ngomong begitu, lampu mobil mati. Lah, lampu mobil mati nggak ada urusannya dengan jembatan, gue bilang. Ini emang karena alasan teknis. Gitu. Nggak lama jembatan mobil ada lagi di depan. Gue bilang, no, kita mau lewat jembatan. Coba kita lewatin. Kalau emang mati, ini goib. Gue tantang gitu. Tantangin. Teman gue diem aja. Lewat jembatan, dia nggak ngedim. Bang, masuk. Mati lagi lampu mobil. Gue sempat kaget. Astagfirullahaladzim, nyebut dong. Tapi gue masih berpikir logika. Emang tadi mobil ini lampunya kendor. Atau sekennya kendor. Atau ada kabel yang renggang. Gitu. Kita minggir. Dicek, dicari. Si Aning secara tiba-tiba yang tadinya nggak mau ngomong masalah goib yang hal yang dia bisa lihat lah, yang dia bisa rasakan, tiba-tiba ngomong. Gue dibisikin, ini lampu mobil mati gara-gara lu. Apa hubungannya lu? Jangan macem-macem deh dalam hati gue. Kita lagi capek-capek, dia nyelutuknya gak enak kan, gue kesel dong. Dia cerita begini, lu semalam ke kamar mandi berasa ada yang ngikutin nggak? Gue ingat kejadian yang gue ditarik bajunya. Jadi dari kita masuk villa, lu tuh udah diikutin sama itu makhluk. Oke. Itu menurut apa yang dilihat Aning. Kenapa gue diikutin? Gue tanya dong, kenapa? Alasannya apa? Ikutin gue apa gitu? Ya lu terlalu banyak nantang kayak tadi tuh. Jadi waktu di tempat sana juga kayaknya lu kesannya menantang. Sompral lah. Ya pokoknya menyinggung lah makhluk yang ada di situ gitu. Ya, gue ngerasa mereka nggak ada ya, jadi nggak perlu. Ya gue lepas aja lah, nggak ada pihak yang gue singgung maksudnya gitu. Tapi menurut Aning, gue tuh bersikap seolah-olah seperti itu. Bahkan seperti di jembatan gue nggak ngedim. Karena lebih ke kayak nantangin. Kayak nantangin gitu. Dan si Aning bilang begini. Dan lu tahu nggak? Itu makhluk sekarang ada di jok belakang kita. Gue terintimidasi ketika dia bilang begitu. Terus sebentar. Yang di baris belakang dengar nggak informasi itu? Dia ngomong berdua gue. Oh, ngomong berdua sama lu. Kebayang tuh kalau yang jok belakang denger. Dia cuma ngomong berdua sama gue. Dia bilang dia ngikut. Nah ini yang matiin mobil dia. Yang matiin lampu mobil itu dia. Itu menurut omongannya Aning ke gue ya.
oke gini deh. Terus dia bilang gini, kalau lu mau nih lampu mobil nyala, lu janji dalam hati lu nggak akan macam-macam lagi. Lampu mobil ini langsung nyala. Ya gue nggak mau berpikir macam-macam deh. Yang penting gue sampai rumah. Oke, gue janji. Gue janji nih, gue nggak akan macam-macam lagi. Belum kering ngomongin gue lampu mobil nyala. Nyala sendiri. Bang, nyala sendiri. Nggak ada apa-apain. Nggak ada apa-apain. Wah. Temen gue lagi utak-atik aja, utak-atik. Tiba-tiba plak nyala sendiri. Nyala. Gitu. Oke nih, gue nggak janji dalam hati. Gue ngucap nih, lo denger. Sampai Jakarta, gue nggak akan macem-macem. Mau ngedim-ngedim deh terserah. Mau terserah deh, yang penting selamat. Nyala lampunya. Lucu tuh. Itu kisah nyata, gue nggak ngarang. Iya. Ya maksudnya Itu gue membekas banget. Pengalaman itu membekas banget sampai sekarang sama gue. Kok aneh ya? Ini kebetulan apa enggak ya? Baru gue kering ngomong. Tapi teman-teman gue nggak ada yang tahu. Obrolan gue tuh berdua aneh, ditarik. Sampai teman gue yang nyetir bilang, oh udah nyala nih, aman nih. jalan lagi. Udah lu, jangan macem-macem lu. Digituin. Ya gue diem aja. Ya alhamdulillahnya, sampailah kita di rumah masing-masing selamat. Dan menurut Aning ketika kita masuk kawasan Bogor menjelang Jakarta, itu makhluk pergi udah. Oh, jadi itu sebenarnya makhluk yang ngejaga di villa. Yang ngejaga di villa. Oh. Ikut. Yang ngejar gua ke kamar mandi. Menurut si Aning itu dia. Gua rasa alasannya bukan sekedar karena lu minta maaf ya. Gua nggak minta maaf ya. Iya, maksudnya iya. Gua cuma berjanji gua nggak mau macam-macam. Bukan karena lu berjanji. Artinya kalau gua disuruh minta maaf gua nggak akan mau. Karena dia mikirnya kalau kejauhan, oh masih mahal. Makanya sebelum lu keluar tol, dia udah pulang. Ya kira-kira gitu deh. Tapi gue nggak tahu deh. Jadi rangkaian peristiwanya ya dari mulai yang nenek berdarah nuntun cucunya sampai kejadian di kamar mandi dia tahu gue ada yang ngikutin, lampu mobil itu mati. Gue boleh berpikir jangan-jangan iya. Jangan-jangan memang si Ani ini punya kemampuan, bukan orang yang sekedar sok-sok ngaku punya kemampuan gitu loh. Setengah percaya lah gue mulai sama dia. Cuma gue tetap nggak mau kalau dia asal jeplak aja ya kalau kita lagi nongkrong gitu. Nah udahlah. Akhirnya waktu itu gue ingat bulan puasa. Itu pas bulan puasa teman gue nih ngajak, si Aning keluarganya lagi ada bukber. Kita disuruh mampir, yuk datang sana yuk. Oh, ke rumahnya Aning nih. Rumahnya nih. Oke. Gue sebelumnya juga udah pernah ke rumah Aning, cuma mampir aja ngobrol-ngobrol di rumah dia gitu. Tapi ini dia ngundang untuk bukber. Bukber lah gue. Oke, gue datang gitu. Itu hari Minggu deh, malam Senin. Gue lagi nggak kerja waktu itu. Janjian datang ketemu di sana buka puasa biasa lah. Buka puasa. Setelah selesai buka kan itu acara keluarga besar dia ya. Gue tuh ngobrol sama Aning tuh di balkon kamarnya dia lah. Bertiga nih sama temen gue, ngobrol, ngalor ngidul, ngobrolin kerjaan lah, ngobrolin bercanda, terus sampai akhirnya obrolan itu dibawa lagi ke Aning ke masalah kemampuannya dia itu. Gitu. Tiba-tiba dia cerita, yang tadi gue ceritain Nyai inget nggak? Yang itu, nah, dia ceritain Nyai itu. Si Nyai itu ngobrol lah dia, si Nyai itu begini. Out of nowhere, nggak ada trigger apa-apa, tiba-tiba nyeritain si Nyai gitu loh. Iya gue berpikir, gue tegur tuh, Ning, kita lagi ngobrolin kerjaan, lagi ngobrol bercanda-canda, lu tiba-tiba ngomongin Nyai. Nyai itu orang yang makhluk yang wujudnya gue nggak tahu. Gua nggak pernah lihat, gua nggak kenal, terus lu obrolin sama gua nggak ngerti apa-apa soalnya. Itu obrolan jadi nggak menarik. Ini lu ngobrol yang lain dong. Ya kita sama-sama ngerti aja lah. Ya kita sama-sama ngerti. Karena Aning udah paham tabiat gua tuh yang selalu nggak suka kalau diajak hal-hal ngobrol lain. Ya dia maklum lah. Kita ngobrol lagi lah, kita ngalor ngidul ngobrol sampai akhir waktu itu sekitar jam 11 deh. Gua pamit pulang. Temen gue bawa motor pulang ke arah Ciledug dong, dari Kebayoran Baru. Awalnya tuh gue naik motor biasa aja gitu,
nggak ada pikiran macam-macam, nggak ada pikiran yang negatif lah atau apa gitu. Gue naik motor, begitu gue lewat flyover Bayoran Lama, panjang banget itu. Panjang, pas nanjak tuh, motor gue berat banget. Oh, motor beratnya aneh. Gue gas, tapi jalannya pelan, nanjaknya berat, sangat berat. Aneh lah beratnya. Gue pikir minta diservis di motor. Iya, belum ganti oli kali lu. Iya, pikiran gue gitu lah. Besok gue servis deh. Gitu. Jalan lagi gue. Itu berapa kilo kemudian ya? Setelah Budi Luhur. Oke. Setelah Budi Luhur, ban gue goyang. Goyang berasa banget. Gue bawa motor begini. Kayak yang lepas dari asnya gitu. Iya. Sampai gue berhenti, gue standar, gue cek motor, gue banyak kencang, kempes enggak gitu. Aneh, kenapa nih motor ya? Itu gue pikir, gue lihat aman nih buat jalan, gue jalan lagi, pelan-pelan dong. Ya, cuman berat aja sih, gak ada apa-apa. Akhirnya pelan-pelan, sampailah rumah. Dan nyokap gue dulu sama bokap gue, jarang di rumah ya. Dia lebih sering nginep di kakak gue yang di Bekasi. Ya, malam itu gue sendiri di rumah. Bener-bener sendiri tuh? Bener-bener sendiri. Gue sampai rumah tuh udah jam 12-an. Jam 12-an. Karena agak takut. Perasaan gue tuh agak takut aja gitu loh. Gue masuk rumah. Gue bersih-bersih. Gue ke kamar. Pas gue sampai kamar, si Aning nelpon gue. Lu di kamar? Kok tahu? Gak tahu. Lu di kamar? Udah. Kenapa? Dia nanya, lu tuh pas pulang ngerasa aneh gak sih? Ngerasa aneh apa sih? Lu jangan berlebihan deh, gue bilang. Coba deh lu pikirin, lu ngerasa aneh gak gitu? Pas lu pulang naik motor gitu. Oh, gue langsung kepikiran dong. Tadi gue nanjak berat, terus ban gue goyang. Gue bilang, iya sih kayaknya motor gue kayak berat. Gue bilang, kayak ban gue goyang. Terus dia bilang begini, lu inget dong tadi waktu di rumah gue. Lu katanya, lu tuh nggak tahu wujudnya Nyai kayak gimana, lu nggak kenal Nyai kayak gimana. Nah, akhirnya tadi Nyai gue suruh ikut lu naik motor. Biar lu kenal nih. Dan sekarang dia ada di kamar berdua sama lo. Ya, posisi di rumah lagi sendiri. Spontan gue lari dari kamar. Gue lari dari kamar, gue ke teras. Di teras gue teriak-teriak sama dia. Gue bilang, lu bercanda, lu keterlaluan. Gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, kan tadi lu sendiri yang ngomong. Katanya, lu tuh nggak kenal, lu nggak tahu siapa dia, lu nggak bisa ngelihat bagaimana dia. Nah sekarang kesempatan nih, lu kalau mau kenal, bisa ngobrol empat mata. Kalau lu mau ngeliat langsung gitu, lu jangan macem-macem nih, gue bilang. Udah deh, ya udahlah, pokoknya gue percaya deh. Gue sekarang bener-bener takut, tolong gue bilang. Akhirnya dia nenangin gue, katanya, enggak, udah, nih Nyai udah balik, udah sama gue lagi, dia bilang gitu. Tapi karena gue masih ada trauma, masih gue takut, malam itu juga, gue buru-buru, gue ganti baju, gue keluarin motor, rumah gue kunci, gue cabut. Gue ke Bekasi nginep rumah kakak gue. Jam? Itu posisi sekitar jam 1 ya. Jam 1 malam. Motor udah nggak berat? Udah nggak berat. Lupa gue ngacir. Ya, jadi itu kisah nyata yang gue alamin ketika gue punya temen yang dia mengaku bisa indigo. Tapi dari rentetan perjalanan gue berteman sama si Aning, dia sedikit demi sedikit membuktikan bahwa kayak yang di Depok, dia melihat nenek dan cucunya gitu. Kayak waktu sepanjang perjalanan itu, yang dia bilang gue diikutin sama makhluk, yang gue ditarik di kamar mandi. Dari serangkaian perjalanan gue berteman, membuat gue sedikit percaya dengan kemampuan si Aning. Berarti gue di sini sedikit ya bisa menyimpulkan bahwa orang yang punya kemampuan indra keenam atau indigo itu ada. Iya, kembali gue juga bukannya nggak percaya 100%. Karena gue juga pernah ketemu sama orang yang bisa, gue belum pernah ketemu sebelumnya, terus tiba-tiba dia kayak ngebacain latar belakang gue siapa apa segala macem tanpa tanpa pernah ketemu sebelumnya atau mungkin ngedengar cerita dari orang-orang sekitar. Oh, jadi dia tahu latar belakang tahu.
bapak lu ini, nyokap lu begini, masa kecil lu secara begini. karakter ya. Iya. Tepat. 80% tepat. Wajar lah 80%. Wajar. Ya mungkin ada yang gua lupa juga atau kayak gimana. Cuman yang gua agak nggak suka itu fenomena indigo itu atau diksi yang melibatkan kata indigo itu kayak dipakai buat tren gitu. Supaya orang itu lebih dapat perhatian gitu. Bahkan sampai yang jadi punya program TV kan nyebelin gitu. Ada dan orang ikutin. Males gak sih? Jadi artinya gadungan. Gue gak bisa bilang itu gadungan ya. Cuman akhirnya kan jadi menginspirasi. Indigonya tuh gadungan atau emang dia nggak punya kemampuan tapi ngaku-ngaku punya kemampuan? Gak tahu, karena kan kita sendiri belum pernah ketemu langsung. Cuman seenggaknya jadi menginspirasi orang di negara lain udah mikirin gimana Olimpiade Matematika juara 1 gitu, terus mikirin gimana caranya bikin matahari buatan, ini masih mikirin indigo-indigoan gitu kan, jadi malah mundur ke belakang mindset pikiran anak-anak muda kita gitu. Itu salah satu yang gue nggak terlalu ngepro, wah indigo nih gini-gini banget gitu. Ya sama, gue juga dengan kehadiran orang yang punya kemampuan kayak gitu, ya udah itu anugerah buat lu lah. Kalau emang bermanfaat buat diri lu silahkan. Iya. Tapi maksud gue jangan mengganggu kehidupan orang lain, kayak gue nih lagi nongkrong, terus dia ngelihat sesuatu disampaikan ke kita. Iya. Padahal kalau kita dengan nggak ada informasi itu kita biasa-biasa aja. Nah ada tuh beberapa bocah yang kayak begitu, caper, males kan? Ya. Jadi udah ngeganggu mood orang lagi nongkrong. Padahal belum tentu dia benar. Belum tentu benar gitu indigonya. Coba kalau misalnya dicari orang indigo lain suruh taruh di tempat situ, sama nggak sosoknya? Nah, bener nggak? Ya oke. Jadi itu kisah nyata yang gua alamin sendiri. Untuk episode ini, kayaknya itu yang gue ceritain. Oke, saksikan terus OTT. Jangan lupa buat yang punya komentar untuk episode kali ini, please di komen. Terus share juga video ini, like dan subscribe juga. Terus kalau yang punya cerita-cerita ya, bisa dikirim. Punya cerita-cerita menarik, mau itu cerita kasus kriminal, mau itu hal-hal yang spooky, mau itu teori konspirasi dan lain-lain, coba email ke kita. Siapa tahu ntar kalau ada yang bikin kita ngegelitik, kita bacain di episode selanjutnya. Oke guys, sampai ketemu di OTT next episode. Jos. Bawa bapak banget begini, pusut.